terkait dengan IKN tentunya media di sini berperan untuk menginformasikan, memberitakan rencana maupun proses pembangunan IKN. Itu ya udah pasti, terlepas dari apakah terjadi kontra dan pro pembangunan IKN, sehingga semua dua unsur belah pihak yang baik yang pro maupun yang kontra ini ditampung oleh media biar nanti masyarakat lah yang menilai. Jadi media dalam sini memberikan fakta, data dan informasi terkait dengan pembangunan IKN. Jadi itu sebenarnya. Terkait dengan sosial media, sebenarnya masyarakat dia harus mampu menjelaskan atau memposting sesuatu yang benar-benar fakta gitu loh. Ya kan, benar-benar fakta, jangan yang dipotong-potong. Ya kan, jadi dia sesuai dengan fakta saja. Kemudian ya tentunya penulisannya berbeda kan dengan di media massa. Kalau bisa sih yang lebih mudah, lebih simpel dicerna, ya kan, menarik gitu loh. Dan tentunya semuanya harus disertai dengan foto, dengan video, gitu akan lebih menarik. Saya pikir itu ada namanya berita terjadwal, artinya gitu mereka liputan karena memang sudah ada jadwalnya, baik itu di kementerian maupun press conference di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jejak Media, sahabat-sahabat Jejak Media. Pada siang hari ini, saya Seta Kiki Yusuf akan memandu dan juga memimpin acara diskusi dan juga sharing session kita dengan narasumber yang luar biasa. Dan episode kali ini saya ditemani oleh bintang tamu spesial dan juga narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang wartawan, dosen, ahli pers Dewan Pers, dan juga sebagai UKW, uji kompetensi wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia. Beliau merupakan Bapak Irmanto Lukman. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Mana cuaca juga Iya, cerah nih. cerah, alhamdulillah Iya, cerah. Menyambut kurban. Menyambut Idul Adha ya, Iya. pas banget. Nah, pada episode kali ini Ya. kita akan membahas tentang IKN, Pak. Oke. IKN, tapi sebelumnya belum, bagi sahabat-sahabat Jejak Media yang belum tahu, IKN itu Ibu Kota Nusantara yang terletak pada 2 provinsi dan juga pembangunannya sudah dimulai pada tahun 2022 dan tahun 2023-2024 pembangunannya akan dilanjutkan dengan lebih progresif. Tapi Pak, Ya. pada diskusi kali ini poin kita itu bukan masalah pembangunan IKN, Oke. tapi bagaimana distribusi informasinya. Oke. Ya, dan pas banget, alhamdulillah Pak Irman sendiri merupakan dosen komunikasi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Iya. Benar ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi alhamdulillah banget, saya dan juga teman-teman Jejak Media pengen tahu nih Pak, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Bapak ini, Oke. Bapak Irmanto. Poin paling penting kan bagaimana distribusi informasi yang dilakukan melalui beberapa instrumen kayak media massa, media digital. Ya, lalu pertanyaan paling pertama nih Pak, dengan apa sih Pak peran media massa itu Pak buat sukses ini pembangunan IKN ini? Ya, kita mau lihat peran pers itu ya, kita baca Undang-Undang Nomor 40 tentang pers itu kan fungsinya kan mendidik, ya kan, menginformasikan. Iya. Yang satu lagi menghibur, dan satu lagi paling penting adalah kontrol sosial. Nah, terkait dengan IKN tentunya media di sini berperan untuk menginformasikan, memberitakan rencana maupun proses pembangunan di IKN. Itu ya udah pasti, terlepas dari apakah terjadi kontra dan pro pembangunan IKN, sehingga semua dua unsur belah pihak yang baik yang pro maupun yang kontra ini ditampung oleh media biar nanti masyarakat lah yang menilai. Jadi media dalam sini memberikan fakta, data dan informasi terkait dengan pembangunan IKN. Jadi itu sebenarnya. Oke, tadi Bapak Irmanto sendiri sudah mention tuh bahwa dengan berita yang ditampilkan ada muncul pro kontra nanti. Iya, Nah, itu pasti itu. korelasi dengan pertanyaan saya kedua Pak, Oke. waktu itu saya juga pernah lihat Bapak ini Pak ngobrol sama Global News ID masalah kalau di zaman temporer sekarang bukan mulutmu harimaumu tapi Iya. jari-jarimu harimaumu. Oh iya, benar ya Pak ya. Iya. Tapi benar. bahwa di sana dikatakan dalam transformasi ke cyberspace banyak orang yang sudah menggunakan media sosial, bahkan 190 juta orang ya Pak. Iya. Nah, Iya. saya sebagai Gen Z nih Pak, Oke. Gen Z dan juga sahabat Jejak Digital, Iya. bagaimana sih Pak untuk mengantisipasi berita hoax Pak? Iya. Karena tadi pro kontra pasti ada, gitu Iya. Pak. Gimana sih Iya. Pak caranya?
Ya sebenarnya kan berita hoax itu kan bisa dilihat dari Kominfo itu kan punya situs mengenai anti hoax. Oke. Nah, anti hoax ini sebenarnya bukan hanya Kominfo yang adakan, tapi juga PBB pusat juga ada. Ah, Jadi sebenarnya bisa dikonfirmasi lewat dua situs tersebut. Nah, tapi sekali lagi, buat semua berita-berita yang muncul, kalau dia namanya hoax, maka dia bukan berita. oke. Jadi berita itu nggak ada yang hoax pada dasarnya. Mungkin itu sifatnya informasi. Nah, informasi hoax ini mungkin disebarluaskan oleh media sosial, baik itu Instagram maupun TikTok maupun YouTube. Nah, terkait dengan berita, maka berita tidak ada yang hoax karena berita itu bicara mengenai fakta dan informasi yang akurat. Jadi begitu. Jadi kalau kita pengen tahu nih ini beritanya atau informasinya hoax apa enggak, ya udah kita cek aja, kita telusuri di Kominfo dan di PBB pusat. Jadi masing-masing punya lembaga anti hoax. Oke. Gitu mudah. Nah, sebenarnya mudah sih untuk menelusuri apakah Berarti berita ini. Yang membaca juga harus bijak juga ya. Oh iya, dia harus pintar. Jadi sebenarnya si pembaca, penerima informasi, dia harus cerdas, dalam arti kata dia harus kritis. Ya. Apakah informasi ini benar apa tidak. Nah, untuk dia mengatakan benar tidak, maka dia harus mencari sendiri. Oh iya. Iya. Benar. Tapi dari media masanya juga Ya. dari media masanya, tapi jadi pembaca juga harus sama-sama bijak ya Pak? Iya, jadi kalau media massa yang terkait dengan undang-undang pers kan dia berbadan hukum, sehingga dia ada infrastruktur hukum udah jelas, undang-undang pers nomor 40. Tapi kalau itu dia terima di media sosial, maka itu dia perangkat hukumnya adalah undang-undang ITE. Oh, Nah, jadi kalau memang informasi itu katakanlah tanda kata beritanya bohong, maka masyarakat bisa mengadukannya, melakukan hak jawab. Kalau nggak punya hak jawab, maka dia bisa mengadukannya ke Dewan Pers. Nah, tapi nanti dikelola, dimediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40. Nah, tapi kalau yang menyebarkan informasi hoax tersebut, maka itu adalah media sosial. Maka perangkat hukumnya, masyarakat udah bisa langsung melaporkannya ke polisi. Oke. Maka polisi nanti instrumen hukumnya adalah Undang-Undang ITE. Gitu. Oke. nah, saya lebih spesifik Oke, lagi ya, Pak, ya, boleh. ke masalah profesi jurnalis sendiri, Oke. Pak. Kalau langkah dari jurnalis, Bapak sendiri kan sebagai asesor ya, Pak? Iya, Iya, PKW. yang memfiltrasi Iya. bagaimana dari berita maupun jurnalisnya sendiri Iya. kompetensinya. Iya. Itu kalau dari langkah jurnalis sendiri, Pak, untuk membantu menyukseskan pembangunan IKN sendiri itu gimana sih, Pak, cara media atau jurnalisnya, Pak? Iya, itu kan sebenarnya kan biasanya kan ada dua, informasi itu kan didapat oleh dua. Pertama adalah ada namanya berita terjadwal, artinya gitu, mereka liputan karena memang sudah ada jadwalnya, baik itu di kementerian maupun press conference diundang, ada juga sifatnya dicari sendiri. Nah, mencari sendiri ini tentunya dia harus menelusuri, mencari sumber berita yang kira-kira pantas dan memang kompeten terkait dengan berita IKN tersebut. Nah, jadi dua. Jadi sebenarnya media ini dia penyalur informasi. Jadi kalau misalnya pemerintah ngomong IKN, katakanlah Menteri PUPR ngomong IKN, ya wartawan yang biasa meliput di PUPR itu memberitakan tentang itu. Kalau kejadiannya press conference-nya di istana, maka wartawan istana lah yang akan meliputnya. Tapi kalau kita ingin melakukan investigasi report, itu maka kita harus ke lapangan. Cari tahu sendiri ya? Iya, gitu loh. Jadi memang kita pengen, bener nggak sih? Kayaknya IKN ini bener nggak sih? Katanya udah selesai hampir 80%. Kita pengen tahu nih. Kita kan di Jakarta pun di Samarinda yang dekat dengan apa? IKN, dia harus ke lapangan, bener nggak ngecek itu. Nah, kalau Anda tidak cek, maka dia bisa mengkonfirmasi lah fakta tersebut. Berarti itu stepnya atau dari awal sudah begitu, Pak? Iya, itu Terus kalau ya. kita biasanya kan, yang tadi saya katakan, wartawan sebenarnya kan dia penerima informasi juga, tapi dia juga pencari informasi. Nah, penerima informasi itu begini, kalau dia diundang kan di kementerian atau diundang oleh swasta atau diundang oleh siapa saja yang meminta peristiwa ini diliput, maka wartawan akan datang. Ada juga wartawan yang tidak berdasarkan undangan. Dia langsung terjun ke lapangan tanpa ada undangan, tapi itu perintah dari newsroom mereka gitu. Mereka biasanya meliput ke sana ke lapangan gitu. Oke, Pak. Itu dari sisi jurnalisnya. Iya, ya, Pak? iya. Yang kalau saya pengen tanya ini sebagai representatif ini ya, Pak, anak muda ya, Pak. Iya. Selain step awal itu bisa Mengantisipasi hoax, kalau dari masyarakat sendiri, Pak, Iya. gimana sih, Pak, cara ngebantu suksesin pembangunan IKN ini? Sebenarnya sih masyarakat sih terkait hal itu bukan soal bisa mampukah apa tidak bisakah khususnya pembangunan. Masyarakat sebenarnya dia harus kritis terhadap semua kebijakan pemerintah.
Nah, masyarakat ini siapa? Masyarakat ini bisa aja LSM, ya kan? Bisa juga forum-forum ke mahasiswa gitu loh. Iya. Tinggal dia mengkritisi. Kalau memang itu ada hal yang perlu dikritisi, maka itu silakan dikritisi. Tapi kalau tidak ada hal yang perlu dikritisi, ya udah kita support saja isi bangunan itu. Gitu. Oke. Nah, lanjut, Bang. Tapi berarti setelah berarti Bapak kan dulu pernah Diusulkan kalau nggak salah jadi PCNO ya, Pak? Preskan nomor 1 tahun 2022. Udah ya, dapat. Nah, jadi kalau bagi jurnalis pemula atau wartawan pemula, gimana sih Pak nyampein informasi yang benar tuh gimana sih? Ya, sebenarnya kan yang pertama kan yang harus dimiliki oleh wartawan muda itu dan wartawan juga senior itu adalah keterampilan menulis sudah pasti. Ya kan? Bagaimana dia bisa menulis berita. Sumber adalah keterampilan bagaimana dia mewawancarai orang. Oke. Itu keterampilan bagaimana bisa mengambil angle. Angle apa sih menarik gitu. Karena nggak semua fakta bisa dijadikan angle. Maksudnya angle yang menarik adalah supaya ada pembaca tertarik terhadap berita tersebut sehingga dia bisa baca sampai keseluruhan. Inilah kemampuan ini yang harus dimiliki oleh jurnalis wartawan muda. Oke, lebih senang ngomong wartawan muda karena kata wartawan ini ada di undang-undang pers. Jadi itu wartawan muda lah yang harus memiliki kemampuan ini gitu. Gitu. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana dia supaya bisa mampu? Biasanya itu pertama emang dia harus punya bakat menulis ya. Itu lebih bagus. Tapi kalau dia tidak punya bakat menulis tapi dia mempunyai keinginan untuk jadi wartawan bisa. Tentunya di West Campus juga biasanya ada pelatihan jurnalistik tuh. Atau di PW juga ada pelatihan jurnalistik. Dia bisa ikut gitu loh. Atau kalau dia masuk ke media mainstream yang cukup oke, itu biasanya sebelum dia diangkat jadi karyawan wartawan media tersebut, dia biasanya dilatih. Ada namanya in-house training. Nah, untuk media-media besar ini maka ya wartawan yang baru ini semuanya diajarkan, dididik bagaimana membuat berita, membuat angle, bagaimana membuat janji, bagaimana wawancara yang baik gitu. Oke. Berarti harus kalau lebih bagus ada bakat menulis dulu. Iya, dulu lebih bagus. Berarti PWI rutin juga Pak? Kita sebenarnya kita ada program-program tertentu untuk pelatihan masyarakat gitu loh. Tapi bisa juga Pers Kampus membuat pelatihan jurnalistik nanti bekerja sama dengan PWI gitu loh. Sehingga nanti orang-orang yang kompeten di bidang jurnalistik itu bisa menjadi narasumber Pers Kampus gitu loh. Karena kan kadang-kadang Pers Kampus kan maaf gitu loh. Kadang-kadang kan dari segi penulisan, penarikan angle-nya kan itu masih agak kurang. Tapi kalau yang sudah terlatih biasanya udah mudah cair itu. Dia udah enak aja nulisnya. Oke. Itu bukan step sih Pak, lebih memotivasi teman. Iya, saya dari jurusan ekonomi mau jadi jurnalis. Iya, benar. Sebenarnya gitu untuk menjadi wartawan itu nggak mesti komunikasi. Karena pada dasarnya wartawan itu kan orang yang general. Dia harus tahu semua, dia tahu semua tapi cuma tahu sedikit gitu loh. Beda dengan spesialis, dia tahu sedikit tentang suatu hal tapi dia banyak di sana mengetahui. Jadi sebenarnya wartawan dari fakultas apapun welcome aja untuk jadi wartawan sih gitu. Sudah lumayan, walaupun waktu dikit tapi ilmunya banyak banget ya Pak. Iya, ilmunya banyak banget. Jadi yang dapat dikonklusikan dari saya dari diskusi dengan Pak Irmanto sendiri, itu selain dari media massanya juga masyarakat harus bisa memfiltrasi berita yang didapat, bisa memilah dan memilih ini hoax mana yang benar gitu. Dan tadi terakhir juga kalau seorang jurnalis nggak harus dari jurusan jurnalistik atau komunikasi pun. Benar. Tapi kalau bisa lihat webnya itu namanya apa Pak? Web Pak Irman sendiri? Saya ada teman-teman mau coin24.co.id. coin24.co.id. Oke. Berarti itu semacam ada penulisan juga, artikel bisa? Ada berita gitu. Cuma kalau mau lebih bagus lagi mendingan lihat di antaranews.com. Karena saya kan orang Antara, tapi sekarang saya udah pensiun. Jadi sebenarnya kalau mau lebih banyak beritanya itu ke antaranews.com saya sarankan. Karena itu kantor berita resmi Indonesia kan. Jadi saya sarankan ke sana lihat. Mungkin sebelum kita akhiri Pak 15 menit. Mungkin nanti ada part 2 lagi karena masih banyak ilmu lagi. Tapi Bapak sendiri ada yang mau disampaikan sih Pak buat masyarakat gitu biar lebih bijak dalam sosial media? Sebenarnya kalau terkait dengan sosial media sebenarnya masyarakat dia harus mampu menjelaskan atau memposting sesuatu yang benar-benar fakta gitu loh. Benar-benar fakta, jangan yang dipotong-potong.
ya kan? Jadi Oke. dia sesuai dengan fakta saja. Kemudian ya tentunya penulisannya berbeda kan dengan di media massa. Kalau bisa sih yang lebih yang lebih mudah, lebih simpel dicerna, ya kan, menarik gitu loh. Dan tentunya semuanya harus disertai dengan foto, dengan video gitu akan Oke. lebih menarik. Saya pikir itu sih. Oke, mungkin di sesi diskusi kali ini kita sudahi dulu ya Pak ya. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Oke, atas waktunya sip. Pak Irmanto. Iya. Jadi Pak Irmanto bilang di akhir bahwa konklusinya secara sederhana bahwa Orang pintar itu bukan orang yang memiliki banyak informasi, tapi apakah informasinya memiliki sumber yang dapat divalidasi. Iya. Oke. Sip. Mungkin terima kasih Sip, banyak oke, Pak sip. Irmanto atas waktunya 15 menit, ilmunya tapi banyak banget ini Pak. Iya, iya. Terima Oke, kasih, Pak. sip. Oke. Oke. Sekian dari saya Taki Yusuf dari dipersembahkan oleh Jejak Media. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.